Di sini perlu kami sampaikan beberapa hal. Yang pertama, atas nama pemerintah desa juga menyampaikan bahwasannya di saat ini musim kemarau, di mana kita mungkin sebagian kecil ya atau sebagian besar sudah kekurangan air. Tapi tidak apa-apa, yang mana apabila kita semuanya ini sudah melihat air di depan, tentu kita sangat berbangga. Kalau di depan kita ini adanya aqua. Jadi kalau masyarakat sekarang mengatakan kekurangan air, saya nggak percaya. Karena di situ ada naida, ada aqua. Ya, jadi semuanya masih loh jinawi kalau terkait air. Kalau di rumah kami nggak tahu ya. Kalau rumah udah beda lagi. Jadi harapan saya Bapak Ibu kaum muslimin muslimat khususnya warga Tritunggal, mari kita sama-sama hadapi musim kemarau ini dengan berhati-hati ya. Jangan bermain-main api atau membakar dan lain sebagainya, karena sudah ada sanksinya. Besar sekali kalau kita sengaja membakar atau menyalakan api yang mana bisa menimbulkan kebakaran. Ini ada Pak Kapolsek, tugasnya seperti itu. Tapi enggak, kami beri kesempatan Pak Kapolsek untuk sambutan Pak, karena waktunya nanti kepanjangan nanti. Jadi kami wakili saja. Jadi sanksinya sudah jelas. Oleh sebab itu Bapak dan Ibu semuanya, mari kita tetap jaga kebersamaan dan kekompakan kita, khususnya untuk menghadapi musim kemarau ini. Kalau Pak Bupati hadir, kami sampaikan minta bantuan air. Ya, itu seperti itu, beliau tidak hadir. Yang selanjutnya kami ingatkan kepada Bapak dan Ibu semuanya terkait dengan pajak bumi bangunan ya. Ini juga kami ingatkan bahwa untuk PBB yang belum membayar, mohon untuk segera dibayarkan, karena batas waktu pembayaran PBB itu sampai pada bulan September ya. Kalau sampai bulan September Bapak dan Ibu tidak membayar, maka itu sudah menjadi tanggung jawab Bapak dan Ibu semuanya, nanti akan dikenakan denda ya, seperti itu. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, terakhir mari sama-sama kita dengarkan nanti apa yang disampaikan oleh Ustadz Nizar, apa yang difatwakan oleh beliau. Mari kita dengarkan, kemudian kita manfaatkan, kita pergunakan untuk bersama-sama bertolabul ilmi, tentunya dalam momen-momen pengajian seperti ini. Mudah-mudahan kita bersama nanti bisa mendengarkan sampai selesai, kemudian bisa kita pergunakan untuk kehidupan kita sehari-hari apa yang disampaikan oleh beliau nanti. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf dan saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau kami sampaikan terima kasih dan kita doakan bersama semoga beliau selalu diberikan kesehatan serta kesejahteraan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, memasuki sambutan yang kedua akan disampaikan oleh beliau Bapak Camat Kecamatan Sematujaya, Bapak Purwanto SAP. Untuk itu kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati dan saya banggakan beliau Ustadz Gus Nizar Abdul Salam yang sangat kita berteni, alhamdulillah sudah bisa hadir di tengah kita. Yang kami hormati para alim ulama, para kiai, para nyai, kaum muslimin muslimat, yang kami hormati jajaran Forkopimda, Bapak Kapolsek yang sudah berkenan hadir alhamdulillah di tengah kita, juga dari dan Ramil atau yang mewakili sudah hadir. Yang saya hormati di tengah kita juga hadir Ibu Brilian, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Lando. Kebetulan juga beliau berdomisili di Tritunggal beserta Pak Jaka. Terima kasih sudah hadir.
Kemudian yang kami hormati Bapak Ibu PJ Kepala Desa dan Kepala Desa Kecamatan Sematu Jaya, ada juga Bapak Ketua BPD yang hadir dan anggotanya. Yang kami hormati tokoh agama, tokoh masyarakat. Kemudian yang kami hormati Ketua Muslimat NU dan anggotanya, dan juga Pak Tayat yang hadir dan sudah mendukung kegiatan pada hari ini. Yang kami hormati pengurus Miftahul Huda, alhamdulillah sudah diwakili Pak Sultarman sebagai Kepala Desa, dan juga Kepala Desa Kecamatan Sematu Jaya adalah merupakan pengurus Miftahul Huda. Mungkin ada kegiatan lain yang tidak bisa ditinggalkan, dan salam untuk Bapak Ibu sekalian. Yang kami hormati Bapak Ibu kaum muslimin muslimat se-Kecamatan Sematu Jaya yang pada hari ini hadir. Alhamdulillahirabbil alamin, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita semua dan panjenengan semua sudah terpilih untuk hadir pada hari ini di penyajian ini. Saya yakin mungkin tadi malam atau tadi pagi banyak rencana penjenengan mau ke sana, mau ke sini, ternyata pilihan jatuh ke pengajian Miftahul Huda yang diselenggarakan di Desa Tritunggal. Itu merupakan suatu barokah dan pahala yang luar biasa kepada Bapak Ibu sekalian. Kemudian salawat dan salam serta kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita selalu mendapatkan sahabat dari beliau di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, pada kesempatan ini saya khususnya atas nama pemerintah Kecamatan Sematu Jaya memberikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pengurus Miftahul Huda yang selama ini, mohon izin, selama saya bertugas kurang lebih 3 tahun kurang 2 bulan di Kecamatan Sematu Jaya, selalu memberikan hal yang terbaik yang mendukung kegiatan-kegiatan keagamaan khususnya agama Islam, dan bisa bertumbuh kembang dengan pesat dan baik, khususnya lembaga-lembaga yang ada di Kecamatan Sematu Jaya. Sekali lagi saya memberikan apresiasi kepada pengurus Miftahul Huda yang di dalamnya adalah merupakan Bapak, Ibu PJ dan Kepala Desa definitif yang ada di Kecamatan Sematu Jaya. Dan pada kesempatan hari ini saya tidak panjang lebar karena untuk dari pemerintahan sudah diwakili oleh Bapak Kepala Desa. Bapak Ibu sekalian, 5 hari lagi saya mungkin sudah SK saya keluar dari penuh tugas. Jadi pada kesempatan ini pula mungkin berdiri sebagai koordinator wilayah di Kecamat, mungkin hari terakhir pada sambutan hari ini. Dan pada hari ini pula saya memberikan apresiasi dan ucapan yang terima kasih yang setinggi-tingginya kepada kaum muslimin muslim atas dukungan panjenengan semua pada pengajian Miftahul Huda khususnya, karena lembaga inilah lembaga yang mempersatukan umat, mempersatukan agama kita khususnya Islam yang khususnya di wilayah Kecamatan Sematu Jaya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, sebagai ASN saya sudah 38 tahun mengabdi khususnya di Kecamatan Sematu Jaya, berawal dari seorang perawat yang ada di Purworejo Selatu, kemudian pernah merangkap di Tritunggal, kemudian merangkap di Wonorejo. Itu suatu kebanggaan buat saya bisa mengabdi di tempat kami sendiri khususnya di Kecamatan Sematu Jaya. Dan tentunya selama itu pula Bapak Ibu sekalian, banyak hal tentunya kurang, salah, kilap, baik itu toto kromo, tingkah laku dan perilaku yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, khususnya kaum muslimin muslimat. Pada kesempatan ini secara kedinasan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian harapan kami, saya mohon doa restu dari Bapak Ibu sekalian, semoga saya setelah masa purna tugas saya tetap diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap diberikan kesehatan, bisa bersilaturahmi dengan Bapak Ibu sekalian, dan tidak hanya pada kesempatan hari ini atau pengajian ini tadi, pada kesempatan yang lain. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan Bapak sekalian. Sekali lagi saya atas nama pemerintah Kecamatan Sematu Jaya mengaturkan terima kasih dan
apresiasi serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pengurus dan seluruh lembaga keagamaan yang ada di Kecamatan Semedaya, khususnya pengajian Miftahul Huda. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf. Wilujeng ingkang sami pinanggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Kepada beliau kami sampaikan terima kasih. Hadirin yang berbahagia, memasuki acara selanjutnya yaitu Mau'idoh Hasanah yang akan disampaikan oleh beliau Al-Mukarram Ustadz Nizar Abdussalam SHI. Sebelumnya kami himbau kepada jamaah sekalian untuk mengikuti Mau'idoh Hasanah dengan khidmat dan tidak meninggalkan tempat sebelum semua rangkaian acara diakhiri. Kepada Al-Mukarram Ustadz Nizar Abdussalam SHI dengan segala hormat kami persilakan. Shallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangapunten sakderenge niki santai mawon Bu nggih. Santai napa serius niki? Santai mawon. Niki wau kula pun badhe lenggah Bu. Dilalah kok dikei tolaal. Dalam bayangan saya itu ketika tola'al itu adalah sambutan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus kalau badhe lenggah nih mboten wantun wong jenengan niki nyambut sinten Kanjeng Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Ingkang kula hormati para alim, para sepuh, bini sepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus yang hadir di kesempatan pagi ini,
Yang saya hormati Bapak Camat Sematu Jaya, beliau Bapak Purwanto, alhamdulillah hadir bersama di tengah-tengah kita. Yang saya hormati pula Kepala Disduk Capil Bapak Turmudi, alhamdulillah ternyata kita masih saudara, Pak. Saya kenal beliau dari di panggung, barusan ini ngobrol, oh sik dulur tiba. Masih saudara, alhamdulillah kita ditemukan di sini, Pak. Mudah-mudahan silaturahim kula kali panjenengan mangke berlanjut. Amin Allahumma amin. Yang saya hormati pula hadir di tengah kita Ibu Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Lamandau, Ibu Brilian, hadir di tengah kita, alhamdulillah. Yang saya hormati juga Bapak Kades Tritunggal, Bapak Sutarman, alhamdulillah beliau ini selalu murah senyum, Mbak ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Meskipun Pak Kades ini kata mumet, tapi saya sakit memberikan senyum kepada kula panjenengan sedaya. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang saya hormati Ketua Pengajian Miftahul Huda, Bapak Binsa, Babin Kamtibmas, jajaran pengurus NU beserta Banom, ibu-ibu muslimat, ibu-ibu fatayat, alhamdulillah pagi hari ini terlihat sangat cerah sekali, Bu ya, dengan seragam hijau-hijaunya. Kalau ini inget nih buat tentang anu, Bu, iki ibu-ibu iki apa sampai depan sini podo hijaunya soalnya warna itu. Alhamdulillah. Dan saya terkesan tadi itu di lagu apa tadi itu, Bu? Mars Aswaja. Ini saya beberapa kali hadir acara NU di Pangkalan Bun tuh. Ini lagu kok baru dengar saya ini. Ini memang baru rilis, Bu ya? Apa sudah lama, Bu? Oh, berarti saya yang nggak update. Biasanya Mars Muslimat, Mars Fatayat itu yang saya sering dengar, Bu. Meskipun saya nggak hafal, nggak paham, saya ngangguk-ngangguk aja. Tapi ini tadi ada lagu yang ya iramanya lumayan luar biasa nih. Namanya apa tadi, Bu? Mars Aswaja. Kayak perempuan Aswaja nih. Kayak ada rodok-rodok keroncong. Enak iramanya, enak, alhamdulillah. Yang saya hormati pula MBCNU Sematu Jaya, NU beserta semua Banom, Bapak-bapak Banser. Yang saya hormati ibu-ibu Hadroh Sifaul Qulub, terus nggih namanya nggih Sifaul Qulub, yang alhamdulillah senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa bisa selalu bersolawat, senantiasa bisa melantunkan munajat-munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Niki kula tangleti, Bu, jenengan hadroan ngenten niki seragamnya pun gadah pinten? Oh, kathah. Seragamnya kuatah. Nggih Pak Turmudi. Wong kula mawon badhe mangkat mriki niku golek kelambi. Waduh, kelambiku sing ndi ya? Ini saya cuci baru kemarin, Pak. Tak umbah, wah kelambiku sing pantes iki tok kaya. Ternyata ibu-ibu seragamnya kuatah. Kalah kula. Pun pinten Bu seragamnya, Bu? Mboten kitung nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Mugi-mugi saged langgeng istiqomah anggenipun sholawatan. Amin Allahumma amin. Dan kalau hormati ugi Ustadz Sunarto selaku takmir masjid, Bapak Yai Nur Sahlan, Ustadz Sayin, ugi Korek, Mas Ustadz Ansori, sehat nih Mas ya, alhamdulillah. Sedaya mawon Mbak MC, sedaya panitia ingkang estu dimuliakan kalian Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimakumullah. Pertama-tama monggo sarang-sarang kula panjenengan melimpahkan rasa syukur kula panjenengan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari yang mulia ini kita masih diberi tenaga, kita masih diberi nikmat kesehatan,
kita masih diberi nikmat keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua bisa bersama-sama kumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Saya deteksi ibu-ibu sik sehat napa mboten niku gampang, Pak. Kalau ibu-ibu sehat niku lenggone sik silo. Ya toh? Lewis mulai selonjor nganten niku rada doyong. Nah, ini saya nggak boleh berlama-lama kalau sudah seperti itu. Ini masih banyak yang terlipat Bu ya kakinya ya. Masih aman nggih? Kenapa kayak jenengan pun mulai miring-miring niku kula kedah ndang mari ngaji bahaya lek kesuwen. Ngoten nggih? Alhamdulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu niku saestu. Niku gadah peran piyambak-piyambak, Pak. Kados tero panggung niki lek mboten enten bapak-bapak nggih mboten ngadeg. Nggih napa mboten? Kalau nggak ada ibu-ibu nggih kaliren kabeh pagi niki mboten enten konsumsine. Saniki coba diwalik. Bapak-bapak kon ngurusi konsumsi. Digawani kotak, mboten salah kata-kata Bu, kotak kosong kalih mawon, paling deket ngisi niku. Lah ibu-ibu digawani kotak kosong sampai 10 ngoten saged ngisi napa mboten Bu? Tasih saged. Wali aneh. Bu-ibu kan ngurusi terop saged napa mboten? Ngurudu-ruduran tok diwolak-walik ngalor ngidul ora ngadeg-ngadeg terope. Malah kuwalik sing enten. Mangkane niki saling melengkapi, saling gotong royong. Alhamdulillah Bapak-bapak, ibu-ibu sedaya kompak wonten pagi niki sehingga pengajian niki saged terlaksana kanthi sae. Alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya sholawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Mudah-mudahan kula panjenengan sedaya khususipun yang hadir di pagi hari ini lewat perjuangan-perjuangan seperti ini, kumpulan-kumpulan seperti ini, pagi ini kita dilihat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menjadi salah satu asbab kita nantinya mendapatkan syafaat beliau, dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bersama beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Niki lek mboten bapak-bapak hebat, ibu-ibu hebat nggih mboten mungkin terus purun hadir pengajian panas-panasnya ngeten iki. Nggih to, Bu? Kalau yang di kota-kota besar misalnya di Surabaya, di Jakarta, ini kalau pengajian nggak seperti ini Pak. Nyewa nyewa gedung itu, ruangnya hotel, pengajiannya di dalam hotel. Kenapa ada agenda ibu-ibu muslimat begini pengajian teng hotel? Teng Mercure misalnya Bu, Pangkalan Bun mereka ada agenda? Nggih masih punya halaman luas alhamdulillah. Ampun acara teng hotel teng AC ngoten niku. Lek mboten kiat wangsul biduren, Pak. ini kula cerita pribadi, Bu. Saya pertama kali kena AC nggih namine nggih wong desa lari pondokan desa, kena AC pertama niku kula biduren, Bu. Ya Allah sampai uwisin kali kanca-kanca. Dan alhamdulillah acara-acara seperti ini bisa berjalan dengan baik, dengan gotong royong, dan ini adalah satu bentuk perjuangan kita untuk senantiasa menjunjung tinggi kalimat Allah Subhanahu wa taala, li'ala'i kalimatillah. Sinten mawon tiyange sing purun menjunjung tinggi kalimat Allah, purun berjuang di jalan Allah, maka itu termasuk tanda bahwa dia memiliki ketakwaan di dalam hatinya, memiliki iman yang tinggi di dalam hatinya, selalu menjadi hamba yang sejati bagi Allah Subhanahu wa taala. Sampun dipun dawaken kalian Allah Subhanahu wa taala wonten Al-Qur'an, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Sinten tiyange siapapun yang mau mengagungkan tanda-tanda keagungan Allah seperti yang kita lakukan pagi ini kita termasuk kategori ya'adzim sya'airallah,
Maka itu adalah tanda bahwa di dalam hati kita min taqwal qulub, masih ada rasa takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan untuk membentuk pergerakan-pergerakan seperti ini, jam'iyah seperti ini niku berat nopo gampil Bapak Ibu-ibu? Damel kumpulan ngeten niki lho, niki susah nopo gampang? Gampang ya? Sekarang mungkin gampang. Awal merintis itu pasti mengalami yang namanya kesusahan. Dari sekian banyak kepala yang ada, sekian banyak panitia yang ada, pasti ada usul A, usul B, usul C. Banyak usulan. Untuk menyatukan itu butuh kepala yang dingin. Nggih napa mboten Bapak Ibu-ibu? Leres napa leres? Makanya kita kedah menjunjung tinggi dawuhipun Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa kula jenengan sedaya niku kedah kerjasama sing sae di dalam urusan-urusan ngenten niki. Gusti Allah pun dawuh wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Kula jenengan niki kedah tolong menolong, saling bahu membahu di dalam urusan kebaikan dan ketakwaan. Kedah niku. Supaya apa? Agar syiar Islam niki semakin luas, agar agama Allah ini semakin dikenal banyak orang, agar asma Allah semakin membumi, semakin banyak pemeluk Islam yang ada di muka bumi ini. Gusti sampun dipun dawuhaken al mu'minu lil mu'mini kal bunyan yasuddu ba'duhu ba'du. Mukmin satu dengan mukmin lain niku kados satu bangunan. Nggih. Antara mukmin satu dengan mukmin yang lain niku seperti napa Bu? Satu bangunan. Ada yang jadi pondasinya, ada yang jadi tiangnya, ada yang jadi atapnya, ada yang jadi daun pintunya, ada yang jadi jendelanya, ada yang jadi dindingnya, ada yang jadi lantainya, dan semuanya itu yasuddu ba'duhu ba'du, saling menguatkan. Makanya di perjuangan apapun kula jenengan sedaya niku harus gotong royong, saling bahu membahu. Kuncine niki Bapak-bapak, Ibu-ibu niki. Tolong niki nggih di garis bawahi. Kuncinya di dalam satu perjuangan niku jenengan ambil peran. Napa Bu? Ambil peran. Jangan rebutan peran. Kalau dalam satu kelompok, satu perjuangan, satu perkumpulan, itu kok masing-masing ambil peran. Yang lantai ambil peran lantai, yang atap ambil peran atap, maka itu akan berjalan dengan bagus. Kalau dibalik-balik Wak, atap genteng itu ya, atau galvalum ditaruh jadi lantai, keramik ditaruh atas jadi atap, niku bagus apa enggak Pak kira-kira Pak? Boten sae. Maka kita harus jalan sesuai porsi kula panjenengan sedaya masing-masing. Napa Bu? Mengambil peran, jangan rebutan peran. Kula niku mirsani nggih, melihat di media sosial terus seperti yang ada di Sudan nggih. Beberapa waktu lalu Sudan itu kan ada perang saudara sekarang. Itu ya imbas dari itu, rebutan peran itu. Kemudian ada konflik lagi di Papua, ya. Di medsos sekarang itu lagi in Pak, ya. Sesama saudara ini tembak-tembakan, ya toh. Ada yang tertangkap warga sipil dikira mata-mata ditembak, dan itu videonya jelas tanpa sensor. Masya Allah. Maka kula panjenengan sedaya kedah bersyukur tenggene Allah Subhanahu wa taala, hidup di tempat yang aman, hidup di tempat yang damai, yang jauh dari konflik. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin Allahumma amin. Pun mulai panas Ibu-ibu. Monggo diunjuk niku es teh diunjuk. Enten es teh mboten?
Mboten enten. Nggih niku kaya petak niku jenengan bayangke es teh mawon. Allahumma sholli ala Muhammad. Lek kula ngunjuke kula kuwatah, Bu. Tapi kula dicekeli mik nggih mboten saged ngunjuk. Kula pas acara ngopo niku supe kula malah disupi gorengan. Lho, lah iki wong ngaji kok dikei gorengan lek kepedesen ta nggih. Enten lomboke, Bu. Mboten saged muni malah. Ya, niki santai mawon nggih. Ibu-ibu, bapak-bapak pengen rezekine lancar napa mboten? Pengen rezekine kathah napa mboten? Pengen duite kathah napa mboten? Pengen tas isine duit napa obat-obatan, Bu? Jenengan cek tasnya jenengan sakniki isine napa? Oh, paling minyak kayu putih gitu. Kresker, minyak angin. Ya Allah. Lek pengen rezeki lancar, ya. Kartone kata, ya toh. Niku jelas. Yang pertama niku napa? Usaha. Nggih kerja, Bu. Pengen duitnya kata nggih kerja. Usaha, ikhtiar. Nah, kalau bahasa syariatnya ikhtiar. Namun banyak di antara kita yang kemudian finish urusan dunianya, urusan rezekinya niku mereka finishkan atau mereka selesaikan hanya di ikhtiarnya saja. Padahal cara mainnya bukan kados ngoten, Bu. Satu ikhtiar itu baru satu poin saja. Kita bekerja misal 8 jam sehari atau 12 jam sehari itu baru satu poin. Ada hal-hal lain yang ternyata yang bisa menarik rezeki. Dan itu sampun dipundawakan kalian Allah Subhanahu wa ta'ala. Walau anna ahlal qura amanu wattaqu lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Tenggene ayat niku wau dijelaskan bahwa ketika penduduk desa itu mereka mau beriman dan bertakwa, maka barokah rezeki-rezeki yang ada di langit itu akan turun dengan sangat deras. Ya, jenengan lek purun iman, purun takwa, rezeki yang ada di langit akan turun dengan sangat deras. Dan juga yang ada di bumi akan keluar dengan sendirinya. Syaratnya apa? Beriman kali bertakwa. Ini jenengan eling-eling saya itu. Pertama usaha, kedua iman kali takwa didandani sing apik. Takwa niku napa? Imtisalul awamir wastinabun nawahi, menjalankan segala perintahnya Allah dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jenengan usaha tok gadok sampai kesel ya, sampai boyoke malik tengah jeng misalnya bahasanya ya, sampai kecentit gitu Pak. Tapi lek mboten diimbangi kali ngeten iki, itu kurang sempurna kita dalam mencari rezeki. Iso-iso oleh wakeh hasil panen sawit kuwatah, tapi moro-moro duitin tek mbuh nanti. Itu karena tidak diimbangi dengan iman dan takwa. Allahumma sholli ala Muhammad. Lajeng Gusti Allah nggih dawuh tenggene Al-Qur'an, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Sinten tiyangi sing purun takwa tenggene Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan dicarikan jalan keluar oleh Allah dan Allah akan memberinya rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Rezeki ini nyumber milih, dari kanan ada, dari kiri ada, depan ada, belakang ada. Syaratnya apa? Iman kali takwa. Niki kula cerita mawon bapak-bapak, ibu-ibu. Lah niki niki pun mulai lek mboten napa nyekel terbang niki ganyem pun mulai ganyem ibu nggih. Lah niku to pun mulai. Mboten napa Bu, ngisi tenaga riyen. Mangke hadran malih nggih. Niki kula cerios kedhik bahwa pentingnya iman kali takwa niku wae. Ada cerita di Jawa ya. Ada orang tua, bapak. Pekerjaan bapak ini gojek. Semerap gojek Pak nggih.
Ibu-ibu semerap Gojek. Ojek sing warnai ijo-ijo niku, Bu. Ijone tapi mboten kados ijone jenengan, rodok beda kedik. Semerap nggih Gojek nggih, ojek online. Kerjanya itu. Kemudian 4 hari lagi dia harus nutup tagihan daftar ulang anaknya. Anaknya teng pondok ada daftar ulang 4 hari harus dia selesaikan. Tidak ada uang, boten nyepeng arto. Si bapak tadi pekerjaannya Gojek. Akhirnya dia terus bermunajat sebo musola, nggih. Habis kerja siang istirahat teng musola, waktu asar teng musola lagi, terus memohon kepada Allah sambil terus meningkatkan keimanannya. Dan akhirnya dari arah yang nggak disangka-sangka, secara hitungan matematis nggak ketemu, tiba-tiba di hari keempat itu uang untuk daftar ulang anaknya itu terpenuhi. Dan alhamdulillah bisa memenuhi kebutuhan anaknya yang hendak kembali ke pondok. Niku berkah dari napa Bapak-bapak, Ibu-ibu? Iman kalian takwa. Ini kedah diimbangi saestu. Kadang kula jenengan niki metenteng anggenipun kerja nggih, tapi kemudian lupa dengan unsur-unsur ngeten niki niku mboten ketemu dalane. Adapun hasil niku nggih pangapunten kurang berkah. Kadang cepet telase, kadang nggih mboten rupa. Iku unsur karena kita tidak melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Terus yang berikutnya, ketika kula panjenengan sedaya pengen rizki sing kathah, sing melimpah, setelah usaha kula jenengan kedah tawakal, harus pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah pun dawuh, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Sinten wonge sing purun tawakal, menyerahkan urusannya kepada Allah setelah berikhtiar, maka Allah berjanji Allah lah yang akan mencukupi kebutuhannya. Mangkun kerja kenceng nggih dipasrahke Pak. Nggih, ditawakalke tenggene Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar urusan kita itu bukan bos kita yang menyelesaikan, bukan atasan kita yang menyelesaikan. Kadang bos kan nggak sesuai dengan kita juga. Nggih napa mboten? Atasan kadang nggak sesuai dengan kita. Nggih napa mboten? Kalau Allah yang menyelesaikan, itu insya Allah adalah solusi yang terbaik bagi kula panjenengan sedaya. Kemudian agar rizki kula kalian panjenengan sedaya diberi keluasan oleh Allah Subhanahu wa taala, jenengan kedah gemar yang namanya sedekah, infak di jalan Allah. Gadah arto didamel sing sae, nggih. Infak yang wajib dulu, Pak. Infak yang wajib, nafkah yang wajib itu nggih di rumah dulu. Kebutuhan rumah tangga. Istrine riyen, Pak, disukani. Bapak lek jatah istrine pinten, Pak, saulan, Pak? Gang 100.000 cukup napa mboten, Pak? Ibu-ibu cekam mboten, Bu? 500.000 saulan, Bu? Mboten. Berarti 600.000 nggih. Ganas 200 juta bareng ya, Pak. Napa saulan niki emas 74 kg. Karena ngentekno jenengan lagi. Itu prioritas, Pak. Nafkah untuk istri niku prioritas. Pun sak kersa jenengan cara maine pripun? Napa angger bayaran kabeh diblekno teng bojo, teng wong wedok, nggih monggo. Lek jenengan siap tapi. Siap napa mboten, Pak? Kabeh duit diblekne wong wedok, Pak. Ibu-ibu siap napa mboten dibleki duit niki? Mboten nggih? Enten sing mboten purun arta, Pak. Sing hadro-hadro niki sing garwane hadro, mboten usah dicekeli arta mboten napa-napa. Nah, Bu. Ya Allah, ini sudah diutamakan. Nafkah untuk istri, nafkah untuk anak. Bapak nggih pun nerima turahane mawon, Pak. Turah pinten nggih pun niku bagiane kula panjenengan sedaya. Ibu-ibu nggih ngoten, lek disukani nafkah pinten mawon niku harus diterima dengan wajah yang ceria.
ceria, dikasih 1 juta nggih senyum, nggih toh. Dikasih 2 juta nggih tersenyum. Sak waya-waya kok luput misalnya saulan 500.000 nggih kedah tersenyum. Saged nggih? Saged napa mboten? Saged Pak, benjing disukani 500.000 mawon. Ya Allah. Makanya pernikahan itu memang ini sesuatu yang unik. Mengenai dipun dawakan kali ulama, ulama fikih niku pun dawuh. Nikah niku memang nisfuddin. Nggih. Nikah niku termasuk penyempurnaan setengah agama. Bapak-bapak niki jenengan eling-eling Pak biyen sadurunge nikah sik hujan. Ini kan duit cekel dhewe los, nggih napa mboten Pak? Ngopi teng pundi? Los pun pundi mawon. Mulih nang omah jam 12 bengi. Los. Ket isuk sampai maghrib gak mulih. Mancing rong dina mboten wangsul nggih. Los, masih mulih gak nggawa apa-apa niki los. Tapi jajal sampean prakteknya sakniki Pak, jenengan prakteknya sakniki nggih. Enten tiang setri dan beliau ngopi sampai jam 12 saged napa mboten? Sing isok niku sebagian, sing bapak-bapak sing ilmune rada dhuwur gitu, sing kupinge niku pun kupinge pun kebal. Makanya nikah itu ibadah yang menyempurnakan setengah agama. Sing wedok iku pingine sing lanang benang omah ae gak nang dindi ngoten lho Pak. Tapi sing lanang iki lek nang omah terus nggih sumpek suwe-suwe. Nggih napa mboten, Pak? Kula medal saged dolan teng Lamandon iki alhamdulillah. Kula niate dolan kali silaturahim sowan teng ngene jenengan-jenengan. Tapi pingine wong wedok mboten ngoten. Pingine niku harus selalu ada di rumah. Kula nang omah suwe-suwe nggih diseneni nang omah klumbrak-klumbruk gombal. Oke, nek metu kesuwen diseneni. Pun kok apes wong lanang iki nggih. Cilik seneni mae, nggih to. Rada gedhe seneni gurune. Wis rabi diseneni bojone. Mungkin mati teng kubur diseneni malah pun niku apes wong lanang. Lah wong wedok merdeka kat sini nggih. Dari awal lahir niku pun didesain sama Allah tukang nyenek. Guyon Bu nggih. Guyon tapi kenyataan. Allahumma sholli ala Muhammad. Gusti Allah sampun dawuh teng ngene Al-Qur'an, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Siapapun di antara kita yang mau berinfak bersedekah di jalan Allah, maka perumpamaannya adalah sebagaimana kita menanam satu biji, yang mana di satu biji itu nanti akan menumbuhkan 7 cabang, 7 ranting. Di tiap-tiap ranting itu akan mengeluarkan, di tiap-tiap 7 pokok tadi akan memancarkan lagi 100 ranting. Jadi totalnya dari satu biji yang kita tanam bisa menghasilkan berapa Bu? 700. Itu perumpamaan orang yang bersedekah. Jadi damel gambaran gambaran gampil mawon. Kalau pakai teori Al-Quran ini tadi kita letakkan 100.000 nanti akan kembali kepada kita, kalikan 700 Bu. 100.000 kali 700 pinten? Angel, Bu Ibu nek kon ngitung lek ra ono duwite angel. Kon napa nerawang tok ini boten ketemu. Tapi lek dicekel cek enten warna abang, warna biru niku cowok Pak. Nggih napa mboten Bu? Dikon ngawang-ngawang ngeten niki angel. 1.000 nggih dipingne pinten 700. Niku ketemune 7 juta. Lha kula pun biasa ngitung ngawang Bu. Soale kula ngitung iki duweke mboten kula cekel. Sing nyekel wong wedok. Kita infak 100 kemudian kembali kepada kita 7 juta. Ini investasi yang dimanapun itu nggak ada investasi sing wantun kados ngeten iki. Bapak mungkin sing main-main saham atau main invest
itu kan nggak ada nilai invest yang segini Pak. Yang ada adalah hanya kontrak kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu akan berlaku bagi orang-orang yang memiliki keimanan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lek mboten tiang sing iman saestu mboten saged, malah bantah wong mosok ngekei 100 balik 7 juta. Niki mboten iman. Tapi kalau iman kita yakin kita ngasih sedikit, nanti Allah akan memberikan kembalian yang banyak. Niki Al-Quran bapak-bapak ibu-ibu, kula panjenengan sedaya niku diwajibkan untuk mengimani apapun yang sudah tertulis di dalam Al-Qurannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, untuk menarik rezeki ya. Niki terakhir bab rezeki ya, sik dereng lintune. Mangke enten malih. Bab rezeki yang terakhir itu jenengan support anak jenengan untuk belajar dengan infak, dengan nafkah sing sae. Jenengan support anak panjenengan untuk belajar, untuk ngaji, syukur-syukur di pondok pesantren dengan nafkah sing sae. Sakniki bapak-bapak, ibu-ibu kula tangleti nggih, sing mondok-mondokke anak niki sing mondokke lare enten nggih teng mriki nggih. Ibu-ibu ada yang mondokkan anak ya? Bapak-bapak ada nggih? Sekarang kula tangleti Pak. Pengeluaran untuk biaya bulanan anak di pondok niku banyak napa sedikit? Banyak saestu. Kadang lek diitung niku mboten panggih. Dan pangapunten Bu, kula kan ngobrol juga dengan beberapa wali santri. Kadang sebagian saya yang tahu kondisinya, kondisi finansial. Itu koyok kok berat ya, koyok berat dari segi finansial. Tapi begitu waktu bulanannya, waktu ngekei sangu anake, waktu ada urusan apa menjelang wisuda misalnya, itu dilalah kok tiba-tiba ada. Dan ini pengamatan saya dan juga persaksian, pengakuan sendiri dari si wali santri tadi. Niku berkah napa Bu? Infak tenggene anak di pondok ini terus dikai nafkah sing sae. Allahumma sholli ala Muhammad. Lek jenengan purun support ngajinya anake jenengan, mondoke anake jenengan, fa insyaallah enggak ada ruginya. Justru rezeki sampean semakin hari fa insyaallah semakin dicukupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niki nalare ngeten bapak-bapak ibu-ibu. Satu, ketika jenengan nyangoni anak, nyukupi kebutuhan anak di pondok, jenengan sudah otomatis masuk kategori infak fi sabilillah, menafkahkan, mentasarrufkan harta di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang nomor dua, itu yang pertama tadi, infak fi sabilillah. Yang nomor dua, anak kita di pondok minimal mereka melakukan sholat 5 waktu berjamaah. Minimal sholat 5 waktu berjamaah. Ini kalau betul lari pondok sebagian ini, mungkin jenengan tangleti sholat itu pondok berikut. Minimal itu 5 waktu berjamaah. Nanti belum ada kegiatan yang lain, ada ngaji Quran, ngaji kitab, ada hafalan nadam, hafalan Quran. Banyak kegiatan yang lain, sekolah formal di pagi harinya. Tapi minimal sholat 5 waktu mereka itu terjaga. Dan rata-rata di tiap ba'da sholat, imami sholat niku lek ndonga mesti ana donga Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Terus gandengane Rabbana ghfir lana dunubana wali walidaina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Donga kebaikan godheke dhewe ada, donga untuk kedua orang tuanya juga ada. Maksudnya gimana Pak? Ketika anak jenengan ada di tempat tadi di pondok, minimal 5 kali waktu dalam sehari jenengan selalu diaminkan doa oleh anak-anak panjenengan. Iki sing gawe rezekine lancar. Coba jenengan pirsani Pak, lari-lari pas liburan di pondok itu, liburan pondok di rumah itu dikongkon sholat gampang apa angel Pak?
angel. Karena bagi mereka waya liburan ya libur sih, sholat jamaah ya prai sih, gitu. Sing biasa gak oleh nyekel HP ya nyekel HP sih. Angel nggih ngomong sholat nggih. Angel lho mboten. Dan itu kula Bu teng mriko setiap hari ngurusi lari-lari ngoten niku. Sing bulet-bulet dijai sholat niku. Diobrai teng kamar A pindah teng kamar B. Diobrai teng kamar B pindah teng kamar C. Diobrai teng kamar C badok pindah teng kene kamar mandi. Tilem teng kamar mandi sampai. Oh diobrainnya sampai melipir tenggene samping selokan sampai ini sebagian anak sih ngoten. Memang susah ngobrai jamaah. Tapi kalau di tempat-tempat seperti itu terkondisikan oleh sistem, oleh aturan yang sehari-hari dijalankan. Sehingga insya Allah minimal kita ini, bapak-bapak ini, ibu-ibu juga didoakan oleh anak kita minimal 5 kali dalam sehari. Kemudian lagi Bu, niki bapak-bapak, ibu-ibu, para yai, kalau niki bicara dari sudut pandang syariat, dari sisi fikih syariat. Anak kalau sudah murahiq, kita bicara usia anak itu kalau sudah 7 atau 8 tahun plus anak itu bisa memberesi dirinya sendiri, bisa pakai baju sendiri, di kamar mandi beres semua, mandi bisa sendiri, pipis bisa sendiri, BAB bisa cawik sendiri. Saat itu orang tuanya wajib memerintahkan anaknya untuk sholat 5 waktu. Langsung 5 ya. Ketika anak usia 7 sampai 8 tahun sudah bisa mandiri, terutama di hal-hal tadi, pakai baju di kamar mandi, orang tua wajib memerintahkan anaknya sholat 5 waktu. Andai kata orang tua tidak memerintahkan, maka orang tua terkena dosa. Terus aturan itu berlangsung sampai kapan, bapak-bapak, ibu-ibu? Didawakan kali Syekh Nawawi Banten, mengenai kitab beliau Nihayatul Zen namanya. Didawakan di situ itu berlangsung sampai kira-kira usia balik. Sampai usia balik dia macam-macam. Tapi kalau secara usia, balik secara usia itu adalah 15 tahun. Bayangin jenengan mulai umur 8 sampai 15 tahun harus ngurusi sholat 5 waktunya anak jenengan. Kira-kira abot napa abot? Abot napa mboten Bu? Dan orang tua itu pasti merekam, anak itu pasti merekam orang tuanya. Jenengan ngongkon tok ibu-ibu ya, ibu-ibu hadroh nih misalnya, jenengan ngengken tok le sholat, duk sholat, jenengan sik nyekel HP, kira-kira anaknya budal napa mboten? Mboten. Saya sak diwalik omongan jenengan. Ibu ini pertama, ibu kan gawe ini malik yang omongan wong lanang Pak. Gini mboten Pak. Tapi ibu-ibu kalahnya karo anak, mulai anaknya itu diwalik omongannya kali anaknya. Ngongkon sholat bu sampai anaknya sik tiktokan. Jadi di rumah itu tugas kita double, memerintahkan dan juga memberi contoh. Abot nawa abot Bu. Abot. Sawangannya sepele, sholat 5 waktu, tapi rutinnya ini yang berat, istiqomahnya yang berat. Sementara itu menjadi taklif kita, menjadi beban kula panjenengan sedaya orang tua yang memiliki anak usia tadi ya 8 tahun sampai balik tadi, wajib memerintahkan anaknya sholat 5 waktu. Tapi kalau sudah jenengan pasrah ke teng guru ngaji, teng pondok, kewajiban itu sudah berpindah menjadi kewajiban pengurus pondok. Econ apa mboten lek kewajiban ini pun lepas. Econ ya. Kita harus punya girah, punya semangat. Pokoknya ini anak kula panjenengan sedaya niku ngaji. Kalau jenengan sanggup menunggu di rumah, nggih, mengontrol di rumah, ngaji di rumah mboten napa-napa.
asalkan ngaji dan mempraktekkan. Kalau berat titipkan teng guru DPG, teng guru diniyah, tenggene guru pondok, itu semua untuk menjamin agamanya anak-anak kula panjenengan sedaya. Karena pripun-pripun Pak, dari semua sisi, segi agama, segi kenegaraan, segi sosial, segi budaya, bagaimanapun pendidikan itu sangat penting. Pendidikan itu penting Pak, saestu penting. Niki kula matur pendidikan ya, boten pengajaran. Kalau ajar itu, kalau bahasa Arabnya taklim. Taklim itu guru menyampaikan, murid mendengarkan. Ini yang saya bahas pendidikan, mendidik. Cara bahasa Arabnya tarbiyah. Niki berat saestu. Tenggene zaman ngeten iki, nggih, zaman yang semakin memprihatinkan, kerusakan moral di mana-mana. Itu pendidikan, baik pendidikan formal atau pendidikan agama itu sangat penting, terutama pendidikan yang backgroundnya itu pendidikan moral Pak. Makanya jenengan kersani sekolah-sekolah sekarang itu, baik mulai dari taraf yang paling bawah sampai pendidikan yang paling atas, itu yang ditekankan nomor satu adalah pendidikan moral. Sak pinter ya koyok mau polar ini, garap soal ujian kok nilainya bagus-bagus, tapi moralnya jelek, nilainya pasti dikasih nilai jelek sama gurunya. Gini mboten Bu, misalnya sangin jenengan Bu, ada yang jadi guru misalnya, kira-kira milih murid sing pinter tapi moralnya jelek, atau murid yang biasa saja tapi moralnya baik? Biasa saja tapi moralnya baik. Pun itu saat ini ngoten niku. Saat ini krisis, moral niku krisis di mana-mana ya Allah. Makanya kita ini sekarang musuh kita itu ada di rumah kita masing-masing. Musuh kita itu ada di rumah kita masing-masing. Napa niku bapak-bapak, ibu-ibu? Setan gepek. HP. Pun lek mboten saged ngontrol HP niku Masya Allah mumet yang separuh. Makanya kalau ada orang tua cerita, dan kula pas diwaduli wali santri badhe nyerahke lare teng pondok anu, "Niki Ustaz, niki ngapunten saderenge niki kula pun telas HP 3." Lho, kok saged telas 3 pripun, Bu? Ya setunggal kula banting teng tembok, setunggal kula guak teng kali, setunggale kula uncalne teng latar. Anak masih SD. Karena anak kalau sudah main HP niku tidak tahu waktu. Nggih napa mboten, Bu? Nggih. Nah, saat ini saderenge teng anak, ibu-ibu ini lek dolanan HP ini ngerti waktu napa mboten? Malah ngaku malah. Ya. Ibu-ibu ini. Bangun tidur itu yang jenengan cari dulu apa, Bu? Yes. Lihat jam. Jamnya di mana? HP. Jam dinding kali HP lebih mahal mana? Mboten tumbas jam dinding mawon. Kayak jam dinding teng kamar kayak 10 ngoten nggih, kayak lampu kabeh. Bangun tidur yang dicari HP. Mungkin mantun masa resik-resik omah nggih, kira-kira jam 10 nggih di rumah mau tidur menjelang zuhur. Kira-kira langsung tidur napa golek HP riyen? Mungkin tangi turu badhe salat zuhur langsung wudu napa HP? Oh ningali jam nggih. Ya wis. Lihat. Ya HP. Nanti malam setelah sholat isya menjelang tidur, mau tidur niku jenengan bismika Allahumma ahya bismika amut nopo HP? HP. Mau tidur HP, bangun tidur HP, tidur siang HP terus. Ngoten niku cita-citae anake ora oleh dolanan HP. Niku bener napa bener?
Pendidikan karakter itu kedah nyukani contoh. Kita harus mencontohkan. Kita bicara 100 kali ke anak. Kalau ibu-ibu model ngoten niku wau, nggih. Istiqomahannya niku wau lho nggih. Nggih mboten niku kula mboten cerita tiyang mriki Bu, tiyang mriki lho. Yang India mriki kebiasaan ning ngoten niku wau nggih. Dolanan HP. Niku kira-kira nggih, anak itu ya yang dicontoh ya kebiasaan orang tuanya. Ini kadang kula niku cita-cita orang tua itu bagus nih, pengen anaknya bagus, soleh, terus nopo pinter, alim, bisa maca kitab, bisa hafal Quran, cita-cita dhuwur. Tapi bapak ibunya ketika anaknya liburan di rumah itu nggak support sama sekali. Ini kira-kira masalah nopo masalah? Masalah. Minimal kalau anak-anak sing mondok-mondok ini pas liburan di rumah gitu, jenengan nggih poso HP dulu. Atau minimal pengen dolanan HP nggih ndelik riyen. Sembunyi dulu karena mereka selalu merekam apa yang dikerjakan oleh orang tua. Pendidikan karakter ngoten niku, ya Allah. Pun wangsul malih bahwa lingkungan sekarang itu sudah luar biasa. Mungkin secara data Pak Babin lebih mengetahui ya, Pak Babin Kamtib, Babinsa. Data di lingkungan itu kan semakin tahun semakin parah ya, tingkat kenakalan anak, ya, kenakalan remaja itu semakin tahun semakin bertambah. Maka semuanya itu harus bau membau. Anak, orang tua, guru, pejabat, semuanya itu harus bergandengan tangan untuk dandani generasi. Wong tuane bagian nafkahi, bagian dungo. Nafkahi kali napa Bu? Dungo. Orang tua yang laki-laki bagian mencari rezeki. Guru bagian didik, bagian mulang. Pejabat bagian membuat peraturan atau kewenangan yang mendukung untuk menekan kenakalan remaja. Saat ini ngeten Pak Bu, niki perumpamaan wau nih. Misal kula ngeten iki muatur minum-minuman keras niku mboten sae. Untuk anak muda nggak baik, akibatnya ini itu, ayat Qur'annya ini, hadisnya ini. Terus saya datang di tempat anak-anak mabuk-mabukan tuh, terus saya ceramai. Le mendem iki gak oleh, melanggar syariat. Ayatnya ini, hadisnya ini. Kira-kira kalau dikampleng napa ditinju Pak kari lari-lari niku. Jotos. Lari dasare mboten anu toh. Pun setengah sadar ya, namanya orang lagi mabuk gitu. Nah di sini butuh peran pejabat berwenang. Pejabat membuat peraturan yang mengikat, misal kalau ada remaja atau siapapun yang tertangkap basah, OTT lah atau apa bahasanya, sedang mabuk-mabukan, maka ancaman penjara sekian tahun misalnya. Ini kira-kira cepet sing pakai apa lesannya Ustadz atau pakai tanda tangannya pejabat tadi Pak Bu? Tanda tangan pejabat. Itulah artinya kita harus saling bahu membahu, saling merangkul, saling berpegangan tangan untuk dandani generasi. Karena semakin tahun generasi ini pun buatan tambah saya, tapi semakin tahun generasi ini pun tambah napa rusak. Ini yang serius bapak ibu-ibu. Nenggene pondok nggih. Pondok kawula mriku teng Jombang. Dados enten serius. Ada santri itu sebelum mondok itu saya lari nih. Ya. Kemudian dipondokkan teng pondok niku nggih saya juga jamaah tertib, ngaji tertib, jamaah selalu soft depan. 3 tahun sampai SMP, mondok sampai SMP mawon. Pulang, jane dereng rampung, mondok kan kedai sampai aliyah. Setengah perjalanan pulang di rumah, jarak 2 tahun setelah itu si anak tadi balik
sowan tengene pondok tengene Pak Yai dan matur, Pak Yai ngapunten kula niki pun masuk di pergaulan sing mboten sae. Kula sakniki hari-hari kegiatannya pun napa mabuk-mabukan. Niki nyuwun nasihat, nyuwun pencerahan saking jenengan. Kaget Pak Yai. Lah wong lari niku hari-hari di pondok selama 3 tahun itu jamaah selalu ada di soft depan. Ngaji nggih sreg, tiba-tiba di rumah cekelane gendul, cekelan botol. Itu menunjukkan bahwa dampak lingkungan itu luar biasa Bapak Ibu. Setelannya wapi ketika di pondok itu bagus, tertib. Begitu di rumah karena lingkungannya nggak mendukung, dia masuk ke dalam lingkungan para pemabuk. Naudzubillahi min dzalik. Kata singatan lho Bu, sing paling penak Ibu niki kan nggak ada anu nggih, kolesterol nggih. Kolesterol nggak ada mboten? Asam urat. Nggih, napa malih gandengane? Gula, nggih. Terus napa malih? Nggih, hipertensi itu darah tinggi nih. Kolesterol misalnya saya ambil contoh. Itu akan diam tenang di dalam diri jenengan ketika mboten jenengan pantik. Ketika nggak dipancing kalian apa sing anu kolesterol Bu. Santen misalnya ya. Santen terus napa malih? Napa? Gorengan. Ya jeroan gorengan. Ketika nggak dipantik dengan hal-hal itu akan diam tenang kolesterol itu di dalam diri jenengan. Gak nggak goro-goro. Tapi ketika wis dipantik nganggo gorengan, nganggo santen, nganggo napa malih jeroan. Niku kira-kira kolesterol kumat apa mboten? Anak-anak kita pun seperti itu Bapak Ibu. Di dalam diri setiap manusia itu ada unsur malakiyah, unsur malaikat, ada unsur syaitonia. Unsur syaitonia itu ada di diri kita. Anak itu masih labil sehingga harus dikawal, harus diarahkan. Ketika masuk di lingkungan yang kurang pas, maka unsur syaitoniahnya terpantik, kados jenengan kolesterolnya tadi terpantik, akhirnya muncul gejala-gejala yang membuat tidaknya ya ngoten niku gambaran. Makanya orang tua, nggih, anak, terus para guru, para ustadz, para kiai, pejabat niku saestu kedah sareng-sareng bergandengan tangan untuk benak nih generasi yang semakin hari itu semakin rusak. Ya Allah. Dan ini pun dipundawakan kalian bahkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau mendawu setiap zaman itu dari tahun ke tahun, dari masa ke masa, zaman itu justru akan menjadi semakin jelek, tidak menjadi semakin baik. Zaman ini tambah tua, tambah suwe, tambah elek, tidak menjadi semakin baik. Berbeda dengan teknologi, berbeda dengan urusan finansial. Urusan finansial, urusan kesejahteraan itu kalau kita tarik mundur, misal 40 tahun yang lalu atau 30 tahun yang lalu, sekarang itu lebih sejahtera Bapak Ibu. Dulu Bang Abunten, yang namanya orang miskin itu memang betul-betul nggak ada apa-apa di rumahnya. Gini Bang. Kalau sekarang yang namanya orang miskin di rumahnya masih ada beras, masih ada TV misalnya, sepeda motor masih ada. Itu sudah bergeseran, berarti kita semakin hari semakin makmur. HP tiap rumah pasti ada, gini betul. Di rumah itu nggak hanya satu HP, bisa 2, bisa 3, banyak. Bahkan satu orang itu ada yang HP-nya 2, ada yang HP-nya 3. Itu secara motor itu kita berkembang. Tapi secara syariat, secara moral, tiap tahun, tiap pergantian zaman semakin lama akan semakin mengalami yang namanya kemerosotan. Makanya kemudian beliau dawuh niki ngene akhir zaman nggih. Niku kondisine yaktafi ar-rijal bir-rijal wan nisa bin nisa. Ini yang paling memprihatinkan ini. Yaktafi ar-rijal bir-rijal
wong lanang cukup dengan wong lanang. Wong lanang rabi wong lanang. Wan nisa bin nisa wong wedok rabi wong wedok. Niki pun rusak napa rusak, Bu? Rusak banget. Niki pun didawakan Kanjeng Nabi di akhir zaman. Dan gejolaknya sekarang sudah mulai ada. Nggih napa mboten? Bahkan di negara-negara bagian Amerika itu ada daerah, ada negara satuan yang sudah melegalkan yang namanya kawin sesama jenis. Rusak. Dan ngeten niki timbul akibat pergaulan yang kurang sehat. Wangel saya didik niku sakniki wangel. Dulu orang tua kita dulu, kalau kita itu sudah di dalam rumah, nggak kemana-mana, itu orang tua niku pun anteng. Orang tua itu sudah senang punya anak gadis, anak perawan, anak saya di rumah, pun tenang. Tapi ibu-ibu, bapak-bapak saat ini, anaknya di rumah, di dalam kamar, tapi nyekel HP, tenang nama boten. Oh, saya mikir, waduh, ini opo ya, HP ini digaya opo ya. Iya tak Bu? Musuh-musuh kita sudah ada di dalam rumah. Biar itu anaknya tengah omah aku nantang. Saat ini anaknya tengah griya itu saya mikir ya. Dan fitnahnya itu sudah luar biasa. Makanya uang tua nggih. Kemudian berikutnya orang tua itu kudu sregep donga tenggene Allah Subhanahu wa taala. Jenengan donga kangge anak, donga kangge anak. Wis donga napa mawon nggih. Donga paling simpel nggih kirim Fatihah. Kemudian untuk berdoa niki ibu-ibu nggih, karena doa sing paling mujarab niku doa dari ibu. Doanya ibu niku ngalahke dungane wali. Dungane ibu niku mangane ibu-ibu sing sregep donga nggih. Lek dalu sregep donga napa sregep nyekel HP? Oh, doa dulu baru megang ha. Ini nyekel HP-nya rada dilong ibu lek dalu. Jenengan donga saestu, jenengan tangisi anake jenengan. Munajat tengene Gusti Allah. Dan cara doa yang paling ampuh jenengan tawasul dulu, wasilah dulu melalui pintunya Allah. Pintunya Allah sinten? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah jenengan sholawat sing kathah. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad misal niku. Dinten ping 1000 ngoten mawon niku sudah luar biasa. Juga amaliyah-amaliyah para kiai, para ulama ngoten niku. Dados secara zahir mereka mengupayakan mendidik, ngasih contoh yang baik, secara batin niku dungane ya kenceng. Wonten ulama nggih saking Indonesia. Dulu nyantri tenggene Mekah, tenggene tanah haram mriku. Saat nyantri niki lek mboten lintu 20 tahun atau 25 tahun di sana, jamaah niku mboten prai, jamaah terus. Akhirnya beliau pulang, niku nggak ada santri nggih, kondang-kondang nggih ngalim-ngalim. Niki saking Magelang piyambake. Panjenenganipun Allah yarham Mbah Kiai Haji Dalhar. Nate mireng nggih? Mbah Kiai Haji Dalhar Watu Congol. Niku alimnya luar biasa. Tapi saat itu ketika beliau mau ngajar, kate balah kitab, kate mulang lari-lari, niku selalu menghatamkan sholawat sak buku. Sholawat Dalailul Khairat. Niku diwaca sak hataman. Wong Dalail itu kan perbagian ya, ada yang hari Senin, ada hari Selasa, itu ada bagian-bagiannya. Itu sama beliau itu seluruhnya mulai hari Senin sampai ketemu Senin lagi dalam buku itu dibaca sekali hatam. Kata beliau apa? Saya ingin ilmu ini enggak hanya masuk di telinga santri saya, tapi saya ingin ilmu ini betul-betul nancap di hatinya para santri. Ilmu lek mancep hasil santri-santri beliau dados sedaya. Terus Bayai Mahrus Ali Lirboyo itu termasuk santrinya beliau. Mbah Yai Nurul Huda Jazuli itu yang ampuh-ampuh itu santrinya beliau kata. Sehingga ada pondok Tegal Rejo itu ya santri beliau. Kados ngoten niku, lek ngusahaken secara dohir diusahakan,
tapi juga sambil doa, sambil mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan cara mendekat kepada Allah yang paling baik adalah melalui jalur baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tiang sepan itu lek dungo, bapak ibu-ibu ampun leren, jenengan dungo terus kayak dungo ku kok gak dirungokne kali Allah pun dungo mawon, terutama kagem anak. Anak ini luar biasa loh Bu. Anak itu potensinya dua. Yang pertama niku potensi akan menjadi buah hati kita yang membanggakan ya. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Anak harta itu akan menjadi perhiasan dunia. Niku lek saya. Tapi di ayat lain Allah dawuh innama amwalukum wa auladukum fitnah. Hartamu, anakmu itu hanya akan menjadi fitnah. Ini terserah kula jenengan. Kita mentreatment atau memperlakukan anak kita seperti apa, itulah nanti yang akan menjadi kesimpulan. Kalau kita berlakukan baik, kita usahakan, kita doakan, insya Allah anak kita akan menjadi zinatul hayatid dunia, akan menjadi perhiasan dunia. Dungo terus dungo. Ampun pray. Ini ada kisah enten Kiai Agung, nggak ada pondok ageng tengene Jawa Barat mereka. Larene dipondokke teng Jawa Timur. Larene dipondokke teng Jawa Timur. Jadi sebutan anak kiai kan Gus, ngoten nggih. Gus niki wae dipondokke teng Jawa Timur. Pondokke teng mriku para gurune, para mustahike, wali kelas niku sampai geleng-geleng. Iki anak kiai gede kok ndawa bleke 7 wong. Dua bleke ra karo. Cara wong niku bahasa jenengan, Pak. Diobong ora apa-apa, nggih, disiram ora teles, dipepe ora garing, mesti diapakne ora kena. Saking dablek. Akhirnya guru-guru dan mustahiknya wali kelasnya itu punya inisiatif. Sowan. Kita sowan, kita matur dengan yai di sekitar pondok situ yang dianggap waskito, punya mata batin sing tajam. Sowan, akhirnya dawuh Mbah Yai tadi. Oh, bocah kuwi to. Iku cah kuwi wis jarno ae ulangan ae sesuai prosedur. Engko cah kuwi ndableke mari lek bapake wis mati. Cah kuwi ndableke mari lek bapake wis mati. Niki tenan saestu. Lare niki tasik teng pondok, di tengah-tengah itu bapaknya meninggal. Bapaknya meninggal wis nangis gero-gero larene nggih karena tidak tanggung jawab nang omah pondok gede. Untuk estafet selanjutnya dia nangis tuh. Setelah bapak ini tinggal saestu, dia di pondok itu berubah 180 derajat. Asalin tuh wablek dadi lare sing wanteng, jamaah rutin, ngajine rutin, belajare sregep. Itu berkat napa, Bu? Berkat doa dari orang, bukan berkat bapaknya mati, mboten. Mungkin kesimpulannya ngoten. Oh, ini berarti lah anaknya ndablek bapaknya kudu mati sik. Ngoten Pak. Niki arahnya itu lek ndonga aja leren. Hatta maut. Sampai kita menjelang ajal kita doakan yang terbaik untuk anak-anak kula panjenengan sedaya. Allahumma sholli ala Muhammad. Terus lagi kita sebagai orang tua, bapak-bapak, ibu-ibu niku kedah harus pintar-pintar menjaga lisan. Ya, harus pintar-pintar menjaga lisan. Niki kula critane. Niki sing tiyang Jawa Timur menawi Sumerati. Enten wali tenggene Jawa Timur masyhur namanya Mbah Abdul Hamid Pasuruan. Ya, Mbah Abdul Hamid Pasuruan. Kecilnya Mbah Abdul Hamid niku rada lincah. Abdul Hamid alit niku rada lincah. Ibuke wekdal niku pas jeladren roti, Bu. Bikin adonan roti. Tiba-tiba kali Mbah Hamid kecil tadi jeladren roti sing wis sak baskom niku dijukukno napa pasir sak ingeten sak cawuk diplungno tenggene adonan roti. Kira-kira lek jenengan sing ngadon roti niku anake jenengan apane, Bu? Dinapakne. Niku Mbah Hamid niku malah dulu anak pinter, anak soleh. Niki posisi mangkel atine namine disawuri pasir. Anak pinter, anak soleh, wong alim, kekasih Allah. Niku malah ngoten.
Jadi kula kan kula singen niku nate sambat sowan teng guru kula teng ngene Tuban mriku. Setri dados bunyahe teng Tuban piyambak. Guru kula teng pondok, medal pondok dados bunyahe teng Tuban. Kula sowan Bu, niki lari-lari niki ngeten-ngeten. Intine kula cerios kenakalan. Anu lek pas arek-arek nduwabrek, pas sampean ngamuk nggih, emosinya lagi naik, itu aja dilampiaske sampean empek. Pas iku sampean khususkan Fatihah untuk anak tadi. Nggih, pas kemarahan naik kita ngempet khususkan Fatihah untuk anak tadi. Kira rada wangel Pak ngoten niku Pak. Bu Ibu nggih, wangel. Pas emosi naik kan nggih, kudune kudu nggih to. Lek kali anak rada direm Bu, nggih. Lek kali anak rada direm. Ampun sampai keluar kata-kata sing boten saya saking lisan. Karena takutnya apa yang keluar dari lisannya ibu itu diaminkan oleh malaikat. Niku hati-hati tenang. Kita timpek. Lek jenengan pas ngamuk kali bapak-bapak sakerso boten jenengan pek boten napa-napa nggih. Lek kali anak iki rada timpek bahaya. Bisa jadi apa yang keluar dari mulut ibu itu jadi doa bagi si anak. Ini kadosnya pun mulai anu Bu nggih. Nggih, pun mulai sayang niki. Lanjut napa mboten? Lanjut ke dik malih nggih. Oh, dik malih. Niki kula terakhir ngeten niki crios-crios mawon. Enten cerita malih. Ada Pak Lurah, mboten Pak Lurah mriki tadi. Mboten Pak Sutarma. Pak Lurah tengene Sragen mriku, Jawa Tengah. Niku mondoke lare. Kaya nih lurah nggak ada usaha mebel mondoke lare. Sebelum dipondoke Bu, anak ini ketika diperintahkan orang tua selalu bangkang. Nih misal dikengken. Niki dikengken nggih. Le jupukno rokoke bapak nang jero. Jode to Pak, duwe tangan, duwe sikil kok ngongkon. Anak ini gitu ngene bapaknya ngoten niku. Kadare pun ngoten. Kira-kira pripun Pak? Lek anake jenengan ngoten Pak. Nek tolong jupukne rokoke bapak nang jero. Sauri anak. Di tangan di sikil mlaku dhewe lho Pak. Perasaane jenengan pripun Pak? Wajah niki iso abang ireng. Nah niku setelah itu dipondokkan. Kemudian alhamdulillah anak ini kerasan di pondok. 1 tahun, 2 tahun, di tahun kedua krono bapak ini seneng ya, karena anaknya kerasan nang pondok. Luapan rasa senengnya niki akhirnya anaknya dikai sangu lebih Pak, dikai sangu akeh. Lumrahe nggih lari mondok saat niki niku lumrahe sehari 20.000 lah, niku pun kata 15 sampai 20.000. Niki anak niki kirimannya sampai jutaan hanya untuk sangu. Krono kirimannya akeh. Si anak niki akhirnya leno jenenge lari nyekel duwe akeh niku kan gawene aneh-aneh. Nggih napa mboten? Wah aneh-aneh pun kagem napa kali kancane. Akhire napa gak kerasan nyuwun boyong saking pondok. Niki gelone mboten karuan. Padahal anak niku lekas beneh niku wonten pondok, nggih. Tahun pertama pas semester pertama liburan pulang itu sudah ada perubahan yang luar biasa. Yang awalnya tadi anaknya suruh ambil rokok itu cukup dewe, duwe tangan, duwe sikil. Tapi ketika liburan pondok pas semester itu disuruh bapaknya gaekin apa wedang kopi, niku dia buatkan. Kemudian dia sulurkan kopi itu di hadapan bapaknya dengan kedua tangan. Kali melampang esok nih loh Bu, nggih. Terus menyulurkan dengan kedua tangan. Masya Allah. Niku nangis tiang sebaik. Krono lihat perubahan anaknya yang luar biasa. Tapi krono niku wau sangu sing berlebih kepada anak ternyata justru malah membawa celaka. Akhirnya anak justru malah mboten kerasan tengene pondok. Makanya Gusti Allah sampun dawuh tengene Al-Qur'an, wa kulu wasrobu walatus rifu. Kula jenengan niku dilarang untuk israf. Israf niku napa Pak Bu? Berlebih-lebih. Lah niki lho, niki kadang kula jenengan niku kathah luput teng mriki. Kita sudah mencarikan nafkah yang halal, mencarikan rezeki yang halal. Sumbernya jelas, caranya jelas. Cara mendapatkannya jelas halal. Tapi ternyata yang haram itu cara pemberiannya ke anak.
tasarrufnya ke anak. Nyangoni anak kakean niku termasuk kategori berlebih-lebihan. Arahnya tenggene haram. Sesuatu yang haram masuk ke dalam anak itu bisa menghambat proses pendidikan anak kula panjenengan sedaya. Hati-hati saya suku. Kedah kita tolak jenengan pengen ekspresi kebahagiaan pun sak wajare mawon. Ampun sampai anak itu dikasih sangu yang berlebih ya, baik anak yang di sekolah ataupun yang di itu ampun sangunya berlebih, bahaya ya. Anak belum waktunya kok dikasih uang lebih ini bahaya, malah tasarrufnya itu mboten jelas. Terus terakhir kula matur, kula jenengan sedaya niki kedah estu ngusahakaken nafkah yang sae sing betul-betul halal kagem anak kula panjenengan sedaya. Terutama Bapak Ibu, terutama nafkah yang masuk ke dalam perut mereka. Nah, ini enten kisah unik nih. Enten kisah unik. Enten maling, ngapunten, enten maling. Ini terakhir nggih, cerita terakhir nggih. Enten maling, kayake malingnya tahu mondok. Tahu enten maling duwe anak, anake dipondokno. Krana maling gak gelem lek anake ya dadi maling. Nggih napa mboten, Pak? Maling niku pingine anake neruske perjuangane bapaknya dadi maling napa dadi liyane mawon. Dadi liyane mawon. Si bapak ini ngerti syariat. Pokok anakku tak pondokno ben beneh ben dadi apik. Nafkahe tak usahakno sing halal. Niki maling sing profesional niki. Ya mbak ini maling-maling cilik-cilik Pak, ngapunten. Maling mentok, maling ayam. Mentok rada gedhe nggih, wedhus. Ngoten-ngoten niku lho. Lek aku bojoku wis tak sabet-sabet mentoke warga ora apa-apa. Tak golek-golekno pitike wong-wong ora apa-apa. Nyolong maksudnya. Tapi untuk saya, untuk anak saya, saya harus memastikan apapun yang masuk ke dalam perutnya itu rezeki yang halal. Akhirnya kisah itu sih bapak iki wau niku untuk anaknya niku nggih nguli nggih dados kuli panggul teng pasar nggih ngewangi nopo mangguli nopo niku khusus dikirimkan untuk kebutuhan anak. Jare niku lha wis aku karo mboke iki wis ben wis saonoke bumento keto nggo pitik itu. Ini karena apa? Memprioritaskan nafkah yang halal untuk anak. Karena nafkah yang halal mengalir di dalam darah masuk ke dalam daging itu akan menanamkan kebaikan di diri anak kula panjenengan sedaya. Sebaliknya nafkah yang haram masuk ke dalam aliran darah anak kita, ke dalam menjadi daging anak kita, itu akan menjadi penghambat proses belajar daripada anak-anak kula panjenengan sedaya. Pun cekap semanten agen kaula matur mulai awal hingga akhir. Barangkali ada apapun dari saya yang kurang berkenan tenggene manah panjenengan sedaya, ucapan kawula, tindak tanduk kawula anginipun kula sowan mriki menawi enten sing kirang pas kula nyuwun agunipun pangapunten saking panjenengan sedaya. Alafu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.